Halo para pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada. Seperti telah kita ketahui bersama, kandidat pertama Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan calon ketiga Ganjar Pranowo Mahfud MD resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK untuk menggugat hasil Pilpres 2024. Yusril Iza Mahendra, Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran, berpendapat bahwa karena litigasi tersebut terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah aturan pencalonan, maka hal tersebut pada dasarnya merupakan tindakan terhadap pengadilan itu sendiri. Kalau Pak Gibran yang maju didasarkan atas putusan MK dan minta MK mendiskualifikasi, maka kedua pemohon sebenarnya tidak berhadapan dengan termohon KPU dan kami sebagai pihak terkait. Mereka berhadapan dengan MK sendiri. Nanti kita akan lihat bagaimana MK menyikapi permohonan ini, kata Yusril kepada wartawan pada hari Minggu 24 Maret 2024. Ini adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK-MK dan terakhir oleh DKPP. Ada diskualifikasi, kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Jadi bukan di satu tempat atau dua tempat, tapi di seluruh Indonesia. 116 kurang lebih laporan ke Bawaslu yang berproses. Tapi ketika kemudian tidak ditindaklanjuti, satu-satunya lembaga yang kita harapkan bisa mengadili dengan fair, ya MK. Jadi bukan kenapa baru sekarang, karena memang waktunya baru boleh sekarang. Tidak ada agenda-agenda lain, kolaborasi yang terkait dengan agenda tertentu tidak. Kami hanya ingin mendudukkan saja proses ini dengan baik. Apapun keputusannya, kita akan berdoa. Permohonan presiden dan tidak setuju dengan hasilnya bagaimana, Prof? Iya, ini dari apa yang berkembang dari permohonan yang kami baca sekarang ini, walaupun itu bukan merupakan satu salinan resmi dari permohonan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, kami dapat menyimak bahwa salah satu pemohon menghendaki supaya Pak Prabowo dan Pak Gibran itu didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemilihan ulang presiden hanya diikuti oleh dua pasangan, yaitu oleh Pak Ganjar dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan Pak Anies Pak Muhaimin. Sementara Pak Prabowo dan Pak Gibrannya tidak boleh ikut. Yang kedua menghendaki supaya Pak Gibrannya aja yang didiskualifikasi, tapi Pak Prabowo-nya dipersilahkan untuk mencari pasangan baru. Lalu kemudian diadakan pilpres ulang 3 pasangan calon seperti yang telah terjadi belum lama ini. Ya, mau mohon boleh-boleh aja, dan kami juga tentu akan memberikan satu jawaban, tanggapan atas permohonan ini. Dan saya kira Mahkamah Konstitusi juga akan menilai argumentasi permohonan, bukti-bukti yang disampaikan, apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan dari kedua pemohon ini. Kalau dari 02 sendiri, apakah tetap optimis begitu bahwa nanti MK tidak akan meloloskan ataupun tidak akan saat sidang? Ya, tentu MK kan harus menimbang-nimbang semua fakta, semua argumen yang diungkapkan di persidangan Mahkamah Konstitusi, baik itu yang dikemukakan oleh kedua pemohon, para saksi dan ahli, para pihak yang memberikan keterangan, maupun juga dari pihak terkait yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Dan sementara ini sih kami berkeyakinan bahwa apa yang dimohon itu sulit sekali untuk dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, ya. Oleh karena
fakta yang tidak dapat dibantah adalah bahwa selama ini kedua pasangan calon itu tidak pernah mempersoalkan keabsahan dari Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai pasangan calon, dan rakyat menjadi saksi ketika semua mereka, tiga paslon itu melakukan debat capres dan debat cawapres, ya, dan tidak ada mempersoalkan bahwa ini tidak sah, ini tidak qualified, ya. Tapi sesudah kalah, lalu kemudian tidak dikualifikasi. Ini orang melihat ini sebagai satu sikap yang inkonsisten. Kalau memang tidak sah, tidak qualified, ya ngapain ikut debat capres segala? Tapi setelah kalah baru mengatakan ini tidak qualified, ya. Dan padahal sejauh menyangkut kualifikasi calon itu kan bukan kewenangannya Mahkamah Konstitusi untuk menilai, ya. Itu adalah sebenarnya kewenangannya Bawaslu dan kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memutuskan hal itu. MK itu semata-mata akan mengadili sengketa hasil. Bahwa diambil contoh-contoh beberapa dari pilkada, jadi mana pernah MK itu mendiskualifikasi calon dalam pilkada, kita memang mengatakan ya itu terjadi, tapi sesuatu yang sebenarnya sangat extraordinary, satu yang luar biasa. Seperti contohnya misalnya kasus Bovendigul, ya, yang pada waktu itu sudah diputuskan oleh Bawaslu salah satu pasangan tidak boleh maju karena masih memenuhi syarat, sebab masih belum 5 tahun, ya, menjalani bebas dari menjalani tindak pidana, tapi KPU-nya jalan terus. Bahkan ada putusan Pengadilan Tinggi, jalan terus KPU-nya. Nah, sampai ke MK kemudian mengambil keputusan mendiskualifikasi calon yang bersangkutan. Jadi itu sebenarnya sesuatu keadaan yang luar biasa. Nah, itu kan tidak terjadi pada Pak Gibran sepanjang pencalonan dia sebagai calon wakil presiden. Dan putusan MK nomor 90 yang membolehkan Pak Gibran itu maju sebagai pasangan calon presiden bersama Pak Prabowo, itu kan sudah beberapa kali juga diuji di Mahkamah Konstitusi dan 2 kali ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi pencalonnya itu tetap sah, ya. Karena itu saya mengatakan permohonan ini kalau memang ingin supaya mendiskualifikasi Pak Gibran, itu sebenarnya para pemohon itu berhadapan dengan Mahkamah Konstitusi, bukan berhadapan dengan KPU sebagai termohon maupun berhadapan dengan kami sebagai pihak terkait. Karena pencalonan Pak Gibran itu didasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau mau didiskualifikasi, itu sebenarnya mereka berhadapan dengan MK, itu yang saya katakan. Tindakan hukum kubu lawan seputar pencalonan Gibran menurut Ketua Umum PBB terlambat. Ia heran meski sama-sama bersaing dalam pemilu hingga akhir. Pasangan calon 1 dan 3 baru saja menentang pencalonan Gibran setelah mereka kalah. Sengketa proses diselesaikan di Bawaslu dan PT Tun, sedangkan sengketa hasil diselesaikan di MK, mempersoalkan hal-hal yang terkait dengan proses yang bersifat administratif ketika Pilpres sudah usai adalah sesuatu yang sudah terlambat. Apalagi kenyataannya paslon 1 dan 3 juga ikut dalam kontestasi Pilpres bersama-sama dengan Pak Gibran sebagai cawapres. Namun setelah kalah, malah minta MK mendiskualifikasi Pak Gibran. Ini suatu keanehan, suatu sikap yang inkonsisten sebenarnya. Lebih lanjut, Yusril menilai permohonan agar gelaran pemilu diulang akan sulit dikabulkan. Dia mewanti-wanti kekosongan kekuasaan usai Presiden Joko Widodo mengakhiri masa jabatannya. Kalau tahapan pemilu diulang dari awal, maka sampai 20 Oktober 2024 nanti belum tentu presiden baru akan terpilih. Sementara Presiden Joko Widodo sudah habis masa jabatannya dan tidak bisa diperpanjang oleh siapapun, termasuk oleh MPR. Hal-hal semacam ini perlu menjadi bahan perhatian kita bersama dalam membangun bangsa dan negara ini, kata Yusril Iza Mahendra. Demikian para pemirsa yang budiman, terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi Anda.